Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Lestari dari NPM 19140006. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber sejarah Kerajaan Kediri. Sebelum saya masuk sumber-sumber sejarah Kerajaan Kediri ini, sebaiknya saya akan membahas tentang Kerajaan Kediri itu sendiri. Kerajaan Kediri adalah sebuah kerajaan yang besar yang berdiri sekitar 180 tahun. Kerajaan Kediri ini sudah banyak meninggalkan peninggalan sejarah dan sekarang dijadikan sebagai sumber-sumber sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri didirikan oleh Sri Samariwijaya, putra dari Prabu Airlangga, yang masyarakat menyebutnya dengan sebutan Panjalu, yang terletak di Jawa Timur. Kerajaan Kediri ini sangat luas wilayahnya karena pada saat itu ada peperangan antara saudara Kerajaan Kediri atau Panjalu dan Manggala, dan akhirnya Panjalu berhasil merebutkan wilayah Manggala dan sekarang dijadikan sebagai Kerajaan Kediri yang ada di Jawa Timur. Banyak yang menceritakan tentang Kerajaan Kediri ini, termasuk masuk ke dalam kitab sastra yang dikarang oleh Empu Sedah yang menceritakan tentang kemenangan Kerajaan Kediri atau Panjalu saat merebut wilayah Manggala. Selanjutnya saya akan masuk ke sumber-sumber sejarah Kerajaan Kediri ini. Ada dua, yaitu dari sumber dari luar. Saya ambil dari kitab Chu Fanci. Dari kitab Chu Fanci. Kitab ini menceritakan tentang kehidupan yang ada di kehidupan politik, budaya, dan ekonomi dan politik dan yang ada di Kerajaan Kediri ini. Contohnya, masyarakat Kediri sudah mempunyai rumah yang layak dan pakaian mereka pun sudah rapi, dan jika rakyat Kediri ini melakukan kesalahan, maka mereka akan dihukum denda atau hukuman mati. Dan yang ketiga ini, masyarakat Kediri ini rajanya sangatlah baik, dan jika raja yang ada di Kediri ini melakukan beraktivitas di luar kerajaan, maka raja ini diiringi oleh sejumlah kuda. Selanjutnya yang kedua ada kitab Chu Fan. Selanjutnya ada kitab Fantai. Kitab ini menceritakan tentang keadaan Kediri dan keadaan di istana. Dan yang ada di Kerajaan Kediri ini rajanya sangatlah baik, dan keadaan yang ada di istana ini sangatlah tidak ada peperangan lagi. Pada saat Kediri dan Manggala melakukan peperangan, dan akhirnya yang ada di Kerajaan Kediri ini tidak ada peperangan lagi. Selanjutnya ada dari kitab asing, dari luar asing. Kita ambil kebanyakan dari luar kitab asing ini menceritakan tentang Cina. Yang Cina ini melakukan perdagangan ke Kerajaan Kediri, dan akhirnya Kerajaan Cina ini melakukan berkomunikasi kepada Kerajaan Kediri, dan akhirnya dari sumber dari luar ada kitab Chu Fanci dan kitab Fan Taite, dan ada dari kitab Berita Cina. Selanjutnya saya akan masuk ke sumber-sumber sejarah Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Prasasti Sirah Keting. Selanjutnya ada Prasasti Sirah Keting. Prasasti ini ditulis oleh huruf Palawa atau huruf bahasa Jawa kuno, yang dimana memuat tentang pemberian hadiah kepada Raja Jayabaya kepada masyarakat Kediri berupa tanah. Bukan hanya dari Kerajaan Kediri yang sangat baik dan bijaksana, tetapi di dalam prasasti ini menceritakan tentang pemberian hadiah kepada Raja Jayabaya kepada masyarakat berupa tanah. Selanjutnya ada Prasasti Lawadan.
Prasasti Lawadan ini masyarakat menyebutnya dengan sebutan Watu Garit. Nah, di mana prasasti ini salah satu prasasti yang ada di Kabupaten Tulung Agung. Prasasti ini berukurannya 152 cm dan lebarnya 90 cm. Lebarnya 90 cm dan di bawahnya ini 76 cm dan memiliki ketebalan 26 cm. Ketebalan dari prasasti ini adalah 28 cm. Di mana prasasti ini menceritakan tentang terbentuknya Kabupaten Tulung Agung pada saat itu. Selanjutnya ada prasasti Ngatang. Prasasti Ngatang ini ditemukan di Desa Ngatang yang isinya adalah berupa hadiah atau pemberian hadiah kepada Raja Jayabaya untuk masyarakat Kediri. Nah, hadiah ini berupa tanah non pajak yang khususnya ditinggal di Desa Ngatang. Prasasti ini berukuran 159 cm yang bentuknya agak bulat, di atasnya agak bulat ini. Dan tingginya 159 cm dan di bawah ini memiliki 6 surat yang bertanda pola. Prasasti ini dari bahasa Jawa kuno juga yang ditulis dari tulisan Jawa kuno. Selanjutnya ada prasasti Jaring. Prasasti Jaring ini isinya pun sangat unik karena menceritakan Raja Gandra yang mempunyai beberapa nama hewan. Yang pertama itu ada hewan kebo waruga dan tikus pinada. Nah, dari prasasti ini menceritakan tentang masyarakat yang ada di Desa Jaring ini diberikan anugerah karena mereka sudah berbakti kepada raja yang ada di Kediri saat menghalau musuh. Selanjutnya ada prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ini salah satu prasasti yang cagar budaya yang terletak di Desa Kamulan, Jawa Timur. Dalam prasasti ini menceritakan tentang kerajaan Kediri yang diceritakan oleh benda-benda seperti benda prasejarah yang contohnya menceritakan tentang Raja Kertajaya yang berhasil melawan musuh saat istana dipenuhi oleh musuh, dan kemampuan Raja Kertajaya ini berhasil untuk melawan musuh dan akhirnya diceritakan ke peninggalan sejarah berupa seperti rumah ini. Selanjutnya ada prasasti Talan. Prasasti Talan ini masyarakat menyebutnya dengan sebutan Munggut yang berada di Gurit, Kecamatan Wangi. Nah, prasasti ini menceritakan tentang memohonnya masyarakat Talan. Mereka memohon kepada benda-benda prasejarah ini karena mereka memohon diberikannya dibuatkan jejak seperti ini, karena mereka salah satu masyarakat yang dominasinya diberikan kepada Raja Jayabaya, mendapatkan penghargaan dari Raja Jayabaya sebagai desa yang bebas tanpa pajak. Nah, dari prasasti Talan ini, masyarakat Talan ini sudah masuk ke dalam nominasi dalam rakyat yang dibebas pajakan oleh Raja Jayabaya. Ini prasasti Talan. Selanjutnya saya akan masuk ke Candi Tondowongso. Candi Tondowongso ini berada di Desa Gayam, Kecamatan Gurih, Kecamatan Gurih, Provinsi Jawa Timur. Dalam candi ini belum lama ditemukan pada tahun 2007, di mana pada saat pusat politik masih di Jawa Tengah dan sekarang dipindahkan ke Jawa Timur. Nah, meskipun penemuannya sudah modern candi ini, tetapi candi ini masih belum mendapat perhatian dari pemerintah dan candi ini masih banyak rusak-rusak dan belum layak ditonton atau diperlihatkan karena ini belum jelas seperti apa candi ini karena belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Selanjutnya saya akan masuk ke kitab Kresnayana. Peninggalan kerajaan kitab Kresnayana ini dikarang oleh Empu Triguna. Kitab ini menceritakan anak kecil atau Krishna yang sangat baik dan kemampuannya sangat luar biasa, dan Krisnayana ini sangat penolong, disukai oleh masyarakat, dan akhirnya Krisnayana menemukan pendamping hidupnya yaitu Dewa Rukmin. Selanjutnya dari sumber-sumber sejarah kerajaan Kediri ini, dari Prasasti Sirah Keting, Prasasti Lawadan, Prasasti Ngatang, Prasasti Jaring, Prasasti Kamulan, Prasasti Talan, dan Candi Tondo Wongso dan kitab Krisnayana ini, salah satu semuanya ini dari sumber-sumber sejarah kerajaan Kediri. Dari kesimpulan saya mempresentasikan ini, dari sumber-sumber sejarah kerajaan Kediri ini ada beberapa dari sumber, yaitu saya ambil dari luar, yaitu kitab Chu Fanci yang menceritakan tentang kehidupan politik dan kebudayaan dan yang ada di masyarakat kerajaan Kediri ini. Selanjutnya ada kitab Van Taitye yang menceritakan tentang keadaan yang ada di kerajaan Kediri dan keadaan raja. Nah, keadaan kerajaan Kediri ini sudahlah baik dan raja-rajanya sangat dermawan. Selanjutnya ada kitab Berita Cina. Kitab Berita Cina ini menceritakan tentang Cina yang ada di Cina melakukan perdagangan ke kerajaan Kediri dan akhirnya mereka berkomunikasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.